Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-6 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter kelima sebelumnya itu Boruto akhirnya bertemu dengan Sarada dan Sumire di Taman Konoha. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, Sarada tiba-tiba memeluk Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan memperlihatkan dua tetua Konoha. Salah satu dari mereka berkata, Boruto si pemberontak, orang yang telah membunuh Hokage dan diburu Konoha, apa tujuannya kembali ke desa ini? Shikamaru membalas, tujuan sebenarnya masih belum diketahui. Tapi kalau hanya melihat hasilnya, kita berhasil memukul mundur Code berkat bantuan Boruto adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah kejadian itu, batang hidungnya tidak terlihat lagi. Salah satu dari mereka berkata kembali, apapun situasinya ini tak ada hubungannya. Yang terpenting, pastikan kita menghabisi Boruto. Para Tuan Tanah sangat marah mendengar percobaan pembunuhan terhadap Kawaki Uzumaki. Ini berkaitan dengan reputasi Konoha. Tidak hanya anggaran, keberlangsungan desa ini sendiri dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, saya mengerti. Kalau begitu, sebelum Shikamaru pergi, tetua Konoha berkata, Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau tentukan sendiri kan? Sudah waktunya kau menjabat sebagai Hokage ke-8 secara resmi. Kalau terus begini tak hanya negara api, ini juga akan menjadi contoh yang buruk untuk desa lain. Shikamaru membalas, nanti akan saya laporkan lagi. Saya pamit dulu. Tak lama setelah itu, adegan pun beralih ke ruangan Hokage. Terlihat Shikamaru sudah menenangkan dirinya di ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba suara dari pintu pun berbunyi. Mendengar hal tersebut, Shikamaru berkata, masuk. Terlihat Ine membuka pintu itu sambil berkata, Shikamaru, aku datang untuk mengantar dokumen yang kau minta. Shikamaru membalas, oh, maaf sudah mendapatkanmu. Tak lama setelah itu, Ine memberikan dokumen ke Shikamaru dan berkata, ini laporan misi yang sudah lama sekali kan? Mau dipakai untuk apa? Shikamaru membalas, ya cuma memastikan sesuatu. Terima kasih Ino, kau sudah boleh pergi. Mendengar perkataan Shikamaru, Ino pun terdiam dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Sambil berjalan, Ino tiba-tiba berbicara pada Shikamaru melalui teknik Shindensin. Ino berkata, dokumen itu cuma alasan kan? Jelaskan padaku, sebenarnya kau ada perlu apa denganku? Shikamaru membalas, aku tidak mau pembicaraan kita disadap tiap sensor. Selain itu, aku tak ingin Eida, Kawaki, dan Amado tahu. Pokoknya jangan sambungkan komunikasi ini ke orang lain. Ino berkata kembali, maaf, tapi ini tergantung konteks pembicaraannya. Dan lagi, komunikasi tanpa meninggalkan jejak itu melanggar peraturan. Dengan raut wajahnya serius, Shikamaru berkata, Ino, ini menyangkut keamanan Konoha. Lakukan seperti yang ku katakan. Jika tidak, pembicaraan berakhir di sini. Hanya kau yang bisa ku mintai tolong. Dengan raut wajah yang ragu, Ino membalas, dasar, kau mau aku melakukan apa? Adegan pun beralih ke apartemen milik Eida. Terlihat Kawaki, Eida, dan Daimon sedang bersama. Kawaki berkata, Jubi, yang bangkit egonya. Eida membalas, ya, aku tak tahu kenapa mereka bisa jadi begitu. Tapi mereka sekarang telah berubah menjadi keberadaan yang jauh berbeda dari yang biasanya. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun terdiam sejenak dan berkata kembali, apa yang terjadi pada Code? Bukankah si brengsek itu yang mengendalikan mereka? Eida membalas, Code sudah kabur ke suatu tempat. Para monster itu sudah bukan makhluk yang bisa dia tangani seorang diri. Lalu yang merepotkan adalah target mereka. Selain kau dan Boruto, para Otsutsuki, yang mereka incar adalah Hokage ke-7. Entah apa alasannya, tapi mereka mengincar nyawa Naruto Uzumaki.
Mendengar perkataan Eida, Kawaki sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, Eida dengar wajah yang canggung berkata, "Selain itu, mereka juga mengincar nyawaku." Namun Kawaki tampak tidak peduli pada Eida dan berkata, "Kenapa mereka mengincar Hokage ketujuh? Apa tujuan para monster sialan itu?" Mendengar perkataan Kawaki, Eida pun sedikit kecewa. Eida membalas, "Aku tidak paham sampai situ." Dengar wajah yang serius, Kawaki berkata, "Terserah. Lagi pula Hokage ketujuh ada di tanganku. Siapapun mereka, aku tetap akan menghabisi semuanya." Di sisi lain, Daimon berkata, "Oi, Kawaki. Selain kita bertiga, yang tahu kalau Hokage masih hidup hanya Boruto dan Sasuke kan? Kalaupun tak ada orang yang percaya pada penjelasan mereka yang telah diperlakukan sebagai penjahat. Seandainya para monster itu datang ke Konoha untuk mencari Hokage, semua orang akan sadar dengan kebohongan yang kau buat kan?" Mendengar hal tersebut, Kawaki pun tidak kesal. Daimon melanjutkan perkataannya, "Ya, berbeda dengan kakak. Aku sama sekali tak peduli dengan apa yang akan terjadi padamu." Di sisi lain, Eida membalas, "Hentikan Daimon. Jangan bicara yang aneh-aneh." Tak lama setelah itu, Kawaki dengan tatapan serius langsung berdiri dan langsung meninggalkan meja makan. Melihat Kawaki pergi, Eida berkata, "Kawaki, kau mau kemana?" Sambil menaiki tangga, Kawaki membalas, "Tak usah pedulikan aku. Kalau kau penasaran, intip saja sesukamu." Mendengar jawaban Kawaki, Eida pun terdiam. Adegan pun beralih ke Kawaki memakai jubahnya dan hendak pergi keluar rumah. Ketika sudah berada di pintu luar, dia pun sadar kalau Mitsuki ada di sampingnya. Melihat Mitsuki, Kawaki berkata, "Yang ini juga sama saja." Mitsuki membalas, "Tugasku adalah mengawasimu dan Eida. Kalau mau protes seperti biasa, bilang saja pada Hokage ke-8. Dengar wajah yang dingin, Kawaki berkata kembali, "Membuntuti orang seperti kotoran ikan mas. Tanggung sendiri akibatnya." Adegan pun beralih ke taman Konoha. Terlihat Boruto, Sarada sedang duduk bersama. Sementara itu, Sumire masih berdiri memandangi mereka. Terlihat Sarada melirik Boruto yang masih terdiam. Tak lama setelah melihat Boruto, dia pun mengingat kalau dia sudah memeluk Boruto. Setelah ingat hal tersebut, raut wajahnya pun memerah. Sarada berkata dalam hati, "Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluknya. Tapi, bagaimana ini? Aku tak tahu harus bicara apa. Padahal banyak yang ingin aku tanyakan." Melihat mereka berdua yang canggung, Sumire berniat memperbaiki suasana tersebut. Terlihat Sumire duduk di sebelah Boruto sambil berkata, "Sudah 3 tahun kita tidak berjumpa ya, Boruto. Syukurlah sepertinya kau sehat." Boruto membalas, "Ya, kau juga ketua kelas." Sambil tersenyum dan menoleh ke arah Sarada, Boruto berkata, "Sarada juga kelihatannya sehat ya. Aku sampai terkejut kau tiba-tiba melompat ke arahku." Dengar wajah malu, Sarada membalas, "Habisnya, apa kau tak tahu seberapa aku mengkhawatirkanmu?" Dengar wajah yang sedih, Boruto membalas, "Aku tahu. Syukurlah, kalian berdua baik-baik saja." Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tidak khawatir. Di sisi lain, Sumire berkata, "Hei Boruto, apa tidak masalah kau ada di tempat ini?" Boruto membalas, "Aku menghilangkan cakraku, jadi tak perlu khawatir ditemukan tim sensor." Tapi cepat atau lambat kurasa Kawaki akan menyadarinya. Karena itu aku tak punya banyak waktu. Dengar wajah yang bersalah, Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku datang kemari untuk menyampaikan soal guruku, Paman Sasuke." Dengar wajah sedikit terkejut, Sarada membalas, "Apa yang terjadi dengan papa?" Boruto membalas, "Guru dimakan oleh Jubi." Adegan pun beralih ke Kawaki yang tiba-tiba merasakan hawa keberadaan Boruto. Kawaki berkata, "Boruto, dia ada di sini. Ini hawa keberadaannya." Mendengar hal tersebut, Mitsuki diam-diam melakukan ular dari balik lengan bajunya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengar wajah yang terkejut, Sarada berkata, "Dimakan, maksudmu jadi pohon seperti yang di desa?" Boruto membalas, "Ya, guru mengorbankan dirinya agar aku bisa kabur. Jadi bisa dibilang ini adalah salahku."
Mendengar hal tersebut, Sarada pun terdiam. Di sisi lain, Sumire berkata, di desa juga banyak orang yang diserang Sumihaka, lalu berubah jadi pohon. Apa maksudnya itu? Kenapa mereka memakan orang-orang selain Otsutsuki? Dengan raut wajah sedikit kesal, Boruto membalas, sejak awal Jubi ada untuk memakan cakra itu sendiri. Mereka memakan siapa saja secara naluri. Pada akhirnya mereka memakan Otsutsuki. Lalu cakra Otsutsuki membuat mereka menjadi pohon dewa. Seharusnya biasanya seperti itu. Dengan raut wajah yang heran, Sarada membalas, biasanya. Boruto berkata kembali, entah bagaimana mereka sudah mulai berevolusi menjadi pohon dewa. Adegan pun beralih ke bangunan Hokage. Terlihat tim Sasuke melihat Mitsuki dari balik layar dan berkata, Hokage ke-8, Mitsuki ke Hokage ke-8, sambungkan. Adegan pun beralih ke Shikamaru yang berada di ruang Hokage. Shikamaru berkata, Mitsuki ya, ada apa? Mitsuki membalas, saat ini Boruto ada di suatu tempat di desa ini. Kawaki merasakan hawa keberadaannya. Dengan raut wajah sedikit terkejut, Shikamaru membalas, tapi tidak ada kabar dari tim sensor. Apa dia juga bisa menghilangkan cakranya seperti Kawaki? Mitsuki membalas, kemungkinan dia ada di sebelah selatan. Tolong sampaikan pada Eda untuk menemukan lokasi spesifiknya. Mendengar hal tersebut, Shikamaru berkata kembali, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Dengan raut wajah yang serius, Mitsuki membalas, aku yang akan pergi ke sana. Boruto juga bisa merasakan hawa keberadaan Kawaki. Kalau Kawaki mendekat, Boruto akan langsung menyadarinya. Dia tidak cocok untuk melacak Boruto. Ternyata Kawaki pingsan akibat digigit oleh ular Mitsuki. Mitsuki melanjutkan perkataannya, tolong segera temukan lokasinya, Hokage ke-8. Aku tak ingin dia lolos. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sumire berkata, sudah berevolusi menjadi pohon dewa. Di sisi lain, Sarada berkata, apa maksudnya? Boruto membalas, aku tak tahu pastinya, tapi kemungkinan besar ini diakibatkan cakra cord yang ada pada Sumihato. Dengan raut wajahnya heran, Sarada membalas, cord. Boruto melanjutkan perkataannya, dia bukan Otsutsuki, tapi dia mempunyai karma dari Isshiki. Karma itu sendiri adalah kumpulan data Otsutsuki. Jadi tidak heran kalau itu menyebabkan sesuatu. Dengan raut wajah heran, Sumire membalas, karma. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Shikamaru menghubungi Boruto melalui teknik Shindensin. Shikamaru berkata, Boruto. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Shikamaru melanjutkan perkataannya, ini Shindensin no Jutsu. Beri aku respon tanpa mengeluarkan suara. Sebisa mungkin jangan tampakkan di ekspresimu juga. Boruto membalas, Paman Shikamaru. Shikamaru melanjutkan perkataannya, biar ku beritahu terlebih dahulu, komunikasi ini bukan dari tim sensor, tapi percakapan yang terhubung atas bantuan Ino Yamanaka. Ini komunikasi tertutup yang tidak meninggalkan jejak. Terlihat Ino pun hanya menyimak percakapan mereka. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih terdiam. Melihat hal tersebut, Sumire dan Sarada pun mencoba memanggilnya. Namun karena Boruto fokus, dia tidak merespon mereka. Boruto berkata kembali, sepertinya Paman sudah jadi Hokage. Apa tidak masalah dia berbuat begini? Shikamaru membalas, memang ada yang memanggilku Hokage ke-8 agar lebih praktis, tapi posisi ini hanya sementara. Aku belum menjabat secara resmi. Boruto melanjutkan perkataannya, aku tidak bertanya soal itu. Atas dasar apa aku harus mempercayai Paman? Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru membalas, jangan banyak komentar. Pertama-tama cepat menjauh dari tempat itu. Ada yang datang mengejarmu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto dililit oleh ular Mitsuki. Dengan cepat ular itu menyerang Boruto. Namun Boruto dengan refleks yang cepat langsung menggunakan elemen angin untuk melempar pedangnya. Lalu Boruto pun menggunakan hiraisen ke pedang tersebut. Terlihat Boruto sekarang sudah bebas dari lilitan ular Mitsuki. Di sisi lain, Mitsuki dengan sangat mudah ternyata ada di belakang mereka. Melihat Mitsuki, Boruto berkata, Mitsuki. Mitsuki membalas, akhirnya kita bertemu juga. Boruto, aku sudah menunggu momen ini.
Di sisi lain, Sarada mencoba menenangkan Mitsuki dengan berkata, "Mitsuki, tunggu. Dengarkan dia dulu." Mendengar hal tersebut, Mitsuki berkata kembali, "Aku tidak tahu apa yang dia sampaikan pada kalian. Tapi menyingkirlah Sarada. Saat ini aku tidak bisa menahan diri." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki menyerang Boruto dengan ular segemudenya. Melihat hal tersebut, Boruto melakukan pedang sambil berkata, "Shiden." Setelah pedang Boruto dialiri oleh Shiden, dia langsung memotong satu persatu ular milik Mitsuki. Tak sampai di sana, tiba-tiba Mitsuki masukkan tangannya ke tanah sambil berkata, "Sen Erayasu." Menyadari ada yang aneh, Boruto langsung melompat dengan tinggi ke atas langit. Melihat Boruto yang terbang, Mitsuki berkata, "Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Boruto yang memasukkan pedangnya kembali. Sambil melayang di udara dan terbang menjauh, Boruto berkata, "Sarada, aku berjanji, aku pasti akan menyelamatkan guru dan juga orang-orang yang menjadi pohon." Setelah itu, di sisi lain, Sarada dan Sumire terkejut melihat Boruto yang pergi. Adegan pun beralih ke Boruto yang terdiam dengan tatapan yang tajam. Sementara itu, Sarada menatap Boruto dengan tatapannya penuh khawatir. Boruto melanjutkan perkataannya, "Tidak, nanti aku akan kembali lagi." Terlihat Boruto pun terbang meninggalkan mereka. Di sisi lain, Sarada yang melihat itu pun tidak khawatir sambil berkata, "Boruto." Adegan pun beralih ke Mitsuki kembali. Terlihat ular kecil Mitsuki pun keluar dari balik baju Mitsuki. Adegan pun beralih ke Boruto yang terbang menjauh. Boruto berkata, "Hei Paman Hokage ke-8, kalau ada yang ingin dibicarakan denganku, seharusnya kau beri perintah supaya tidak ada gangguan seperti barusan." Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, "Apapun yang terjadi, Konoha bermaksud menghabisimu. Bukan hanya para petinggi desa, tapi juga seluruh negara api. Sebagai Hokage tidak masuk akal jika aku menghentikan Mitsuki." Dengar wajah yang pasrah, Boruto berkata, "Intinya itu harus kuatasi sendiri ya. Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan?" Shikamaru membalas, "Ada yang bisa aku lihat, maupun bisa aku lakukan karena jadi Hokage. Aku tidak bisa menolongmu secara terang-terangan, tapi aku yakin bisa membantumu dengan caraku sendiri. Untuk itu aku ingin memijak kekuatanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Percuma saja kita bicara." Di sisi lain, Shikamaru berkata kembali, "Ya, dengarkan dulu." Dengan tatapan yang serius, Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Apakah kau itu sebenarnya adalah Boruto Uzumaki?" Mendengar perkataan Shikamaru, Ino dan Boruto pun terkejut. Shikamaru berkata kembali, "Meski ini hipotesisku sendiri, aku pun masih belum sepenuhnya yakin. Sebelum mendengar percakapan Amado, sama sekali tak terpikirkan olehku akan kemungkinan bahwa ingatanku ini adalah palsu." Mendengar perkataan Shikamaru, Ino membalas, "Hipotesis yang tak masuk akal." Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Tapi jika penjelasan darimu dengan teoriku, Kawaki dan Boruto, dengan menukar posisi kalian semuanya jadi masuk akal." Dengar wajah yang bingung, Ino berkata dalam hati, "Apa maksudnya? Dia serius mengatakan itu?" Shikamaru berkata kembali, "Apa jawabanmu, Boruto?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Adegan pun beralih ke Boruto yang mendarat di sebuah hutan yang cukup jauh dari desa. Sambil menoleh ke belakang, Boruto berkata, "Aku sudah pergi cukup jauh dari desa. Hawa keberadaan Kawaki juga tidak terasa sampai sini. Shindenshi ini bisa terhubung sampai sejauh apa?" Shikamaru membalas, "Shindenshi ini harusnya bisa mencakup sampai radius 100 km di sekitar desa. Ada apa?" Boruto membalas, "Maaf harus memotong pembicaraan kita, tapi aku ada perlu sebentar." Di sisi lain, ternyata ular Mitsuki ada di dalam jubah Boruto sebagai pelacak. Sementara itu, Boruto mulai memasarkan wajah yang serius. Adegan pun beralih ke Mitsuki yang berlari ke arah Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Apa boleh buat? Mungkin ini akan sedikit lebih sakit, Mitsuki." Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika sedang berbicara dengan Sarada dan Sumire, tiba-tiba Mitsuki menyerang Boruto. Karena hal itu, Boruto harus menjauh dari desa untuk sementara. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-7. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができる。
チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し多い。